Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kelas teknik presentasi, pekan ini masih luring. Masih daring. Jadi untuk semester ini teman-teman ada ada peraturan terbaru dari universitas, yaitu untuk pembagian kelas offline dan online atau luring dan daring itu terjadi secara selang-seling gitu. Jadi kalau pekan ini kalian mendapatkan jatah untuk kuliah online, artinya minggu depan kalian offline. Minggu depannya lagi online lagi, minggu depannya lagi offline lagi. Jadi seperti itu sampai nanti ujian akhir semester. Tapi untuk UTS dan UASnya konon katanya akan dilaksanakan secara offline atau di kampus. Nah, karena ini baru pertemuan pertama, teman-teman, jadi saya hanya akan memberikan pengantar dan apa saja yang akan kita pelajari di dalam satu semester ini. Karena mata kuliahnya teknik presentasi, jadi kalian harusnya sudah punya semacam asumsi gitu, harus punya bayangan. Oh, berarti nanti akan presentasi. Betul sekali, nanti kalian ujung pangkal dari mata kuliah ini adalah harus mempresentasikan sesuatu. Makanya mata kuliahnya diberi nama teknik presentasi. Jadi keterampilan kalian dalam mempresentasikan suatu subjek, suatu materi, suatu konten. Karena uh, di semester 2 ini nanti dan semester-semester berikutnya kalian akan terus berhadapan dengan presentasi. Oleh karena itu, keterampilan presentasi adalah keterampilan yang penting dimiliki oleh mahasiswa. Kita lanjut. Ini intermezzo dulu. Kan ada situasi emosional seseorang, kadang dia marah, kadang jatuh cinta, kadang gembira, kadang galau. Itu semata-mata adalah proses mental, teman-teman. Itu terjadi di pikiran. Nah, karena itu terjadi di pikiran, artinya manusia bisa saja mengendalikannya, bisa saja tidak bisa mengendalikannya. Itu tergantung pada pembawaan dan latihan diri sendiri. Makanya tentara-tentara itu kalau di dalam tekanan mereka tetap kuat. Karena memang mereka dilatih seperti itu. Seperti juga mahasiswa, banyak tugas-tugas gitu, mereka juga berada di bawah tekanan, tapi mereka juga kuat. Karena memang mereka dilatih seperti itu. Ada tugas, tugas satu belum selesai nambah dua, tugas dua selesai nambah empat. Nah, itu mereka dilatih untuk mendapatkan tekanan. Nah, itu semua terjadi di dalam mental. Keterampilan presentasi juga merupakan keterampilan mental, teman-teman. Tanpa ada mental yang mumpuni, seseorang tidak akan bisa melakukan presentasi dengan baik. Nah, ini juga ada kenalan, ada gosip. Kenalan juga suatu keterampilan ternyata. Menggosip juga suatu keterampilan, mentransfer data dari orang lain disampaikan ke orang lain, itu juga keterampilan. Kenalan juga keterampilan. Ada orang yang memang memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, lalu dia ketika ketemu sama seseorang yang diajak berkenalan langsung disamperin. Mau kenalan, permisi, saya boleh kenalan itu. Terserah, itu keterampilannya beda-beda. Itu ya. Jadi di dunia ini ada yang namanya soft skill, ada yang namanya hard skill tuh. Hard skill itu, kita belum masuk ke soft skill ya. Hard skill itu adalah kemampuan akademik yang memang kamu mendapatkannya karena melakukan pelatihan tertentu dan bisa diukur tuh. Itu kalau hard skill. Hard skill bisa bisa ada pengukurannya dan bisa ada buktinya. Misalnya kamu dapat sertifikat, oh berarti kamu punya hard skill sebagai desainer. Desainer itu hard skill. Terus presenter itu apa? Misalnya penulis itu hard skill, penggambar tuh hard skill, networking segala macam itu hard skill. Karena memang dilatih dan diasah dan kemampuannya bisa diukur. Nah, sedangkan soft skill adalah bisa dibilang dia interpersonal, kemampuan orang dari dalamnya gitu.
Kemampuan mengendalikan emosi itu soft skill. Manajemen itu soft skill. Presentasi, membuat rancangan di pikirannya itu juga soft skill tuh. Kepemimpinan itu soft skill. Kepercayaan diri itu soft skill. Empati itu soft skill. Kemampuan berkomunikasi juga itu soft skill. Jadi memang soft skill itu terjadinya di mental gitu. Makanya tidak bisa diukur, sulit diukur. Kenapa ada mata kuliah teknik presentasi kan nggak bisa diukur Pak, ntar nggak bisa dinilai. Teknik presentasinya maksudnya proses dia mulai dari mendapatkan informasi sampai kepada dia menyampaikan, itulah proses mental. Tapi ketika dia berbicara di depan umum kan itu suatu luaran, bentuk ketika proses mentalnya sudah selesai, pengumpulan datanya selesai, kepercayaan dirinya selesai, mentalnya selesai, lalu dia berani presentasi. Nah, output dari proses mental, output dari proses pengumpulan data, output dari proses uh, kepercayaan diri dia yang dia tunjukkan ketika presentasi itu nanti yang bisa kita nilai. Oh, pede nih anak ini nilai 8. Oh, gaya bicaranya lugas nih. Oh, nilai 9,5. Oh, dia pakaiannya kurang bagus nih. Oh, nilainya 6,5. Jadi, proses mental presentasinya emang nggak bisa dinilai, tapi tampilan luar dari hasil presentasi dia lah yang bisa dinilai. Kan apa cara berbicara bisa kita dengarkan, penampilan bisa kita lihat gitu. Tapi kalau cara berpikir kritis, keterampilan itu nggak bisa dilihat sebelum dikeluarkan itu. Itu teman-teman. Jadi intinya teknik presentasi adalah semacam soft skill. Nanti kalian akan belajar tentang soft skill yang memang kita butuhkan di dalam berpresentasi. Kita lebih ke diskusi sebetulnya dibandingkan dengan pemberian materi karena memang presentasi hanya bisa dilakukan ketika kita praktik itu. Kalau nggak praktek nggak bisa. Nah, dengan presentasi seseorang akan lebih tersistematiskan cara penyampaiannya. Jadi kan kalau orang presentasi harus jelas apa bagian pertama yang harus disampaikan, apa bagian kedua yang harus disampaikan, apa bagian terakhir sebagai penutup yang harus disampaikan itu harus berurutan. Nggak bisa kita tutup dulu terus Assalamualaikum, tiba-tiba wabillahi taufiq wal hidayah, nggak bisa. Harus Assalamualaikum misalnya ya, misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua yang hadir di sini, ketemu lagi dengan saya gitu. Masuk. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan atau hari ini saya akan memperkenalkan produk terbaru dari perusahaan kami yang bernama Indomie gitu. Jadi ada struktur, ada sistem yang memang harus disampaikan secara rapi. Tuh. Nanti di dalam presentasi itu tentu ada nilai kognitif yang kita harus tunjukkan, pengetahuan kita, ada perasaan yang kita sampaikan di dalam materi yang akan kita berikan kepada teman-teman, ada humor yang mungkin akan kita selipkan di tengah-tengah presentasi kita dan sebagainya. Yang penting tujuan utama presentasi adalah tersampaikannya informasi dengan baik kepada lawan bicaranya, kepada mitra tuturnya. Oke, itu pertemuan pertama. Jadi untuk materi-materi yang lebih rumit dan lebih detail akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekarang kita bahas kontrak kuliah. Agar kita secara adil dan saling menjaga kepercayaan gitu ya. Makanya diperlukan semacam kontrak. Ketika kelas luring, kalian silahkan datang tepat waktu. Ini kan kalau ke Tekpres jam 18.30, saya pikir bisa lah jam 5 kan selesai gitu kerja pulang 18.30 sampai kampus. Nanti ketika bulan Ramadan, ya nanti kita sepakati minggu depan kalau bulan Ramadan bagaimana baiknya. Karena kan harus buka puasa, beli kolak, terus makan es buah, lalu sholat kan agak cukup lama itu waktunya. Nanti kita pikirkan. Atau mungkin nanti sebelum masuk kelas kita bawa dulu bekalnya tuh buat makan di kelas. Nanti kita sepakati terkait kehadiran khususnya di bulan Ramadan. Tapi untuk jatah perkuliahan
daring teman-teman atau jatah perkuliahan online, nanti saya akan menggunakan LMS saja dan saya akan membuat video seperti ini saja. Jadi tidak perlu Zoom karena saya pikir cukup ada pertemuan yang banyak di offline. Lanjut. Di dalam mendata kehadiran, data kehadiran itu saya pertama menggunakan Sika, memang Sika, tapi saya biasanya menggunakan spreadsheet, ada Google Form di situ, ada form yang harus kalian isi. Linknya akan ada di LMS tuh. Nanti kamu tinggal ketik hadir apa tidak hadir, apa izin apa sakit, apa koma atau apa silahkan. Nanti dilihat di LMS-nya ada tuh di situ link untuk mengisi kehadiran. Nanti dari situ akan saya masukkan ke LMS. Tapi teman-teman, ketika kalian sudah masuk LMS, biasanya sudah terekam di situ nama kamu. Misalnya Abdul Fatah nih, login ke LMS, masuk ke materi, download materi, dia nonton materi di LMS itu biasanya dia udah langsung terekam sebagai hadir gitu. Nah, ini udahlah. Mahasiswa wajib mendownload materi di LMS nanti karena UTS-nya itu pasti tentang materi yang ada di LMS tuh. Mahasiswa wajib membaca buku acuan yang dianjurkan. Dianjurkan ya. Saya tidak bisa memaksa karena Indonesia literasinya rendah sekali. Silahkan download tuh bukunya, tambah materi-materi acuan silahkan dibaca. Saya pikir di presentasi di PowerPoint yang dibagikan juga sebetulnya untuk cukup. Tapi kalau kalian merasa kurang, silahkan mencari buku ajuan. Nanti akan saya berikan referensi. Loh, kembali lagi. Nah, nanti akan ada tugas yang sifatnya tugas individu dan tugas kelompok. Seperti apa tugas individu kelompoknya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang pasti tugasnya bentuknya presentasi, tidak mungkin tugasnya menggambar. Pak, tugasnya ngapain? Ngegambar ya enggak kan mata kuliahnya teknik presentasi. Bila perkuliahan menggunakan Zoom, Google Meet, dan sejenisnya wajib untuk mengaktifkan kamera. Saya tidak ke Zoom, Google Meet karena saya pikir pertemuan luring sudah cukup memadai gitu. Karena 6 pertemuan. Aktif ya harus lebih maksimal ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ditanya jangan diam saja. Karena ada dua kesimpulan kalau orang tidak bertanya. Pertama sangat paham, kedua sangat tidak paham gitu. Semoga sangat paham. Kan kalau orang sangat tidak paham, dia juga nggak tahu apa yang harus ditanyakan. Mata kuliah lain, mahasiswa tidak dibenarkan mengerjakan tugas mata kuliah lain. Nah, gitu. Jadi ketika kita kuliah di Tekpres nih, di kelas jangan ngegambar. Fokus kepada materi yang sedang disampaikan. Rapi ya, pakaian berkerah. Kalau mau pakai kemeja silahkan, mau pakai kaos juga silahkan, tapi kaosnya yang ada kerahnya. Saya nih nggak ada kerahnya. Pakai kerah kalau ke kelas, oke guys? Yang perempuan silahkan yang pakai jilbab-jilbab yang rapi. Yang memang tak pakai jilbab silahkan juga berpakaian yang rapi. Biasanya pulang kerja pakaiannya rapi itu langsung pakai pakaian kerja tuh ada name tag-nya. Nanti UASnya nilainya sangat tinggi, 50%. Tugasnya 20% dan UTS 30%. Biasanya UTS itu materi, jadi setiap materi yang dibagikan di LMS silahkan di-download, disimpan. Nanti ketika UAS silahkan dipelajari atau dipelajari dari awal malah lebih bagus. Seperti itu. Ini materi-materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Nah, itu bisa kalian download ya di LMS. Silahkan apa saja sih yang akan saya pelajari. Oh, teknik presentasi bagian dari proses komunikasi. Oh, konsep diri. Oh, khalayak sasaran. Oh, ada fijat. Oh, ada mind mapping dan lain sebagainya. Nah, di sini kok Pak cuma sampai pertemuan 7. Ya, karena memang materinya cuma sampai pertemuan 7. Nanti setelah UTS kalian akan fokus pada brief klien. Jadi kalian harus punya tim. Nanti tim itu punya nama, harus punya proyek berpresentasi. Nanti bagaimana teknis UASnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan pertama ini teman-teman saya pikir cukup dulu. Minggu depan Minggu depan kita ketemu secara luring, mudah-mudahan tidak ada halangan dan kita bisa lebih maksimal melaksanakan perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.